kita nggak apa-apa kalah daripada kita nggak nyoba. Terus kalau kalah ya kita udah biasa, menang ya alhamdulillah. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Risa Octavia dan Intan Nur Hidayah di acara 21 Pods. Ngomong-ngomong, 21 Pods sekarang sudah banyak episode loh. Kalian jangan lupa nonton ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lomba. Ada yang tahu nggak lomba apa? Pasti belum tahu lah, kan belum dikasih tahu. Nah, kalau gitu, mari kita ngomong langsung dengan kakak-kakak yang sudah mengikuti lomba tersebut. Ini dia ada Kak Salsa Nabila. Halo semuanya, aku Salsa Nabila. Ririn Lupita. Halo semuanya, aku Rinul Pita. Dan Anggi Ramadhani. Halo semuanya, aku Anggi Ramadhani. Nah, kalian gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dong. Ya mungkin alamatnya dari mana aja nih? Kalau aku pribadi ya dari Desa Cikesalor. Mungkin ada yang dari Desa Cikesalor di sini? Nggak ada. Aku tetangganya. Halo tetangga. Berarti sudah semua? Enggak dong. Nggak jawab. Kamu dari mana? Kalau aku dari Desa Kertasari. Di mana tuh? Banjarharjo. Oh, tetangga lu Mbak? Kamu kenal aku nggak? Kamu alumni SMP? Enggak, aku MTS. Anak Islam. Bangga sih, Masya Allah, Masya Allah. Kalau saya sih dari Dukuturi Ketanggungan. Oh iya. Yang punya kawasan. Oh iya, ngomong-ngomong, kita kan belum tahu nih kalian ikut lomba apa. Kalian sebenarnya ikut lomba apa sih? Kita itu ikut lomba semacam olimpiade. Kalau di situ tuh namanya Action Competition se-Jawa Tengah. Jadi di situ tuh mencakup SMK, SMA, dan MA di Jawa Tengah gitu. Berarti sebelum masuk ke situ kalian ikut lomba Seberbes dulu apa langsung ke se-Jawa Tengah? Kebetulan enggak sih, kita langsung ke tingkat provinsi dari sana. Soalnya itu yang mengadakannya emang universitasnya. Berarti mencari informasi itu langsung dapat apa ada usaha dulu nih mencari lomba-lomba nih, pengen ikut lomba itu? Kalau itu sih kebetulan saya dapat juga dari teman gitu. Kan dia suka scroll IG gitu. Tiba-tiba ada gitu, lomba nih, ada lomba nih gitu. Terus ya udah aku tanya gitu ke pembimbing, ternyata dibolehin ikut aja nggak apa-apa gitu. Terus aku nyari teman gitu. Terus pas kepilih juga, aku kayak gak nyangka banget gitu. Terus takut ngecewain semuanya gitu. Jadinya benar-benar harus berusaha ya. Terus berdoa juga. Berarti itu dari siswa ngajuin ke guru, terus nanti gurunya nyeleksi apa gimana? Nyeleksi siswanya apa gimana? Gurunya itu kayak memilih siswanya gitu, bukan kayak menyeleksi, gak diseleksi soalnya. Cuman kayak ya mungkin karena kita tuh orangnya, mungkin karena itu kan kayak soal kayak rebutan gitu. Jadi Ya mungkin gurunya kan udah pasti ngajar di kelas kita, jadinya gurunya tahu karakteristik anak-anak ini gimana. Jadi dipilih yang cocok buat ikut lomba ini. Berarti langsung pilihan dari guru nih. Iya betul. Terus kesan dan pesannya nih ikut lomba bagaimana? Kesannya sih jujur ini sesuatu yang sangat membanggakan bagi saya ya. Soalnya ini lomba pertama yang aku ikuti dari aku SMK kelas 10. Jadi itu lomba pertama dan alhamdulillahnya juara 1. Insya Allah. Suatu kebanggaan buat orang tua aku dan orang-orang sekitar aku juga. Pokoknya terima kasih banyak buat mereka. Kalau pesannya sih buat nanti adik-adik kelas kalau mau ikut lomba, gak apa-apa, jangan ragu, ikut aja. Kita gak apa-apa kalah meskipun kita gak apa-apa kalah daripada kita gak nyoba. Terus kalau kalah ya kita udah biasa, menang ya alhamdulillah. Kalau misal dari gurunya nih ada lomba baru, kalian mau ikut nggak? Mau ikut lagi? Kalau misalnya dipilih ya insya Allah ikut. Sebisa mungkin ya kita berusaha. kalau saya sih mungkin bisa dicoba kali ya. Pasti udah yakin banget nih Kak bisa menang lagi. Ya insya Allah. Waktu kalian lomba, gimana sih perasaannya waktu tahu kalian tuh menang? Jujur yang pasti senang banget dong, karena dari awal itu gak expect bakalan menang. Bahkan buat masuk 3 besar aja gak percaya gitu loh. Tapi setelah ngikutin lomba dan ngikutin banyak babak, ternyata alhamdulillah bisa dapet juara 1 dan juara umum juga tentunya. Wah. Se-Jawa Tengah ya Kak? Iya, alhamdulillah. Hebat banget. Tentunya sangat bersyukur banget. Pasti orang tuanya bangga ya?
Alhamdulillah pastinya bangga. Ini juga berkat semua teman-teman dan keluarga yang udah doa dan support, terutama kepada pembimbing kita, Pak Mas Ed ya. Awal mula ikut lomba tuh gimana sih? Kalian tuh dapat informasi dari mana? Awalnya sih dapat informasi dari saya ya. Itu tuh awalnya dapat dari Instagram. Di situ tuh ada informasi tentang lomba di Universitas Pancasakti Tegal. Terus saya ngomong ke pembimbing Pak Masud, terus kita dicalonin buat ikut. Ada pertama itu calonnya itu ada saya sendiri, Chandra, Salsa, terus Anggi, dan yang lainnya itu masih banyak lah teman-teman, cuman yang kepilih itu kita gitu. Kalian ini satu kelas atau Iya, aku dari kelas B. Aku dari kelas A. Jadi di kelas A sama kelas B, kelas A, kelas B, jadi 2 tim. Kebetulan kelas B teman aku Chandra Afisodikin sekarang lagi sakit, jadinya nggak bisa ikut podcast deh. Kita doain semoga Kak Chandra cepat sembuh ya. Amin. kira-kira untuk persiapannya apa saja sih yang perlu kalian lakukan? Persiapannya itu yang pastinya itu banyak banget ya. Kita tuh selama liburan kan awalnya tuh sebelum liburan ya, itu kayak 2 harian sebelum liburan itu kita baru dikasih tahu, jadi latihan pas liburan tuh kita latihan sendiri mandiri. Terus pas udah masuk tuh awal-awal banget masuk ada MLS itu kita tuh masih latihan gitu. Latihannya itu kayak soal-soal dan soal gitu. Selain itu kalian juga nyiapin mental yang besar juga pastinya kan? Tentunya. Ya pasti dong, kita juga selain ibadah kita yang harus ditekuni lagi, Masya Allah, Masya zikir Allah. juga pastinya. Terus kita juga banyak pelajaran kelas 12 yang belum kita tahu gitu loh, yang akan nanti semester kita hadapin, tapi kita udah tahu startnya duluan. Jadi ada plusnya juga lah buat nanti di kelas. Jadi kita tahu sedikit-sedikit materi dasarnya. Emang beda ya kalau orang pintar. Amin. Sebenarnya semuanya juga bisa pinter kok, asalkan mau belajar. Iya deh. Itu kalian ngerjain soalnya gimana sih? Kita itu dibagi jadi 3 babak ya. Jadi babak pertama itu babaknya online. Kita ngerjainnya pas hari Sabtu di sekolah sini. Dan alhamdulillahnya kita juga babak 1 tuh disaring beberapa tim, dan alhamdulillahnya kita masuk ke babak 2 lanjut. Terus untuk babak 2 dan babak 3 kita itu langsung ke universitasnya. Jadi di sana kita langsung offline ngerjainnya lombanya. Terus ngerjain untuk babak kedua 50 soal esai dengan waktu 90 menit. Wah. Dan untuk babak yang ketiganya itu kita lemparan, ada soal lemparan, wajib sama rebutan. Jadi kita kayak gini langsung pakai bel ya, langsung kita ucapin jawabannya. Berarti per soal itu nggak nyampe 5 menit ya kak? Enggak dong, pastinya. Kita tuh harus cepat-cepat bisa ngatur strategi juga. Ya. Menurut kalian soalnya mudah-mudah nggak sih? Ya udah pasti mudah dong mbak, kan menang juara 1. Kalau dibilang mudah enggak juga ya, karena kan banyak juga materi kelas 12 gitu. Yang belum kita pelajarin, jadi kita keder. Ada juga materi kelas 10 itu yang udah kita lupa sebenarnya. Kita harus mengulang lagi dari awal. Jadi kita pakai cocok logi aja sebenarnya. Analisis juga sih ya. Terus waktu kalian lomba tuh ada perasaan takut atau was-was atau nervous gitu? Oh pasti dong, pasti ada. Dari sebelum kita berangkat, bahkan dari 1 bulan kita latihan itu pasti setiap malam kita nervous terus gitu loh. Kayak kita gimana nanti kalau lomba kesana, menang enggak, kita takut, pokoknya banyak lah yang harus dipikirin. Tapi ya alhamdulillahnya kita bisa jalan itu semua. Nah itu caranya biar nggak was-was takut gitu gimana sih? Yang ketakut tadi, yang pertama itu ibadah sama zikir jangan sampai putus. Soalnya itu sangat-sangat berdampak. Terus juga support system dari teman-teman sekitar, keluarga juga itu berdampak banget sih. Terus sama untuk pengerjaan di offline-nya langsung agar kita tidak nervous itu banyak-banyak. Kalau untuk aku pribadi sendiri ya, kayak sebelum mengikuti lomba tuh minum dulu sama tenangin diri. Terus juga Tarik nafas dulu. iya, banyak ngobrol sama teman, bahas soal-soal lagi kayak gitu. Kalau saya sih biasanya itu kalau nervous gitu ya, itu tuh kayak mikirin hal positif gitu, nggak overthinking. Jadi kayak misalnya
kayak mikirin kita tuh bakal menang gitu, percaya diri aja pasti menang. Kalau aku sih harus diajak bercanda ya pastinya, biar gak tegang-tegang banget. Terus materi yang kalian kuasai itu banyak apa gimana? Banyak sih jujur, dari semua materi itu dari kelas 10, 11, 12 itu masuk semua. Jadi yang untuk materi kelas 10 kita harus ngulang lagi, nginget lagi, dan untuk materi kelas 12 yang pasti kita juga harus mulai tahu materi barunya gitu loh. Jadi kita harus banyak belajar gitu loh. Oh, berarti itu campuran dari materi kelas 10 11 ya? Iya betul, 10, 11, 12. 12 juga ada. Berarti menguasai materi itu sangat berdampak banget ya. Ya pasti sih. Kalau mengikuti lomba tuh paling utama tuh selain mental harus menguasai materi. Selain itu doa kedua orang tua. Iya betul, restu kedua orang tua itu penting banget guys. Ya terus apa lagi Mbak? Apa ya? Kalau boleh tahu materi-materinya tuh apa aja sih? Kalau materinya itu kelas 10 itu ada administrasi umum, itu mencakup luas banget ya sebenarnya, kayak misalnya tentang administrasi gitu. Terus ada juga perbankan dasar itu tentang bank sejarah bank. Terus ada juga administrasi pajak kelas 11, itu kelas 12 juga ada, cuman kayak misalnya menghitung PPh pribadi, badan gitu. Terus spreadsheet juga ada. Kayak seperti itu kayak komputer Excel gitu, cuman enggak rumus-rumusnya. Ada juga di ekonomi bisnis, itu kayak penawaran dan permintaan itu banyak banget keluar. Terus koperasi juga ada. Itu sebenarnya nggak tahu tuh materi koperasi itu kayak gimana, karena nggak ada kayak belum diajarin sama di bab nanti yang kelas mungkin 12. kelas 12 ada, cuman kita perusahaan manufaktur dan juga perusahaan jasa dagang itu perusahaan manufaktur nggak ada tuh kita belajar duluan gitu, kayak kita harus menunggu itu kelas 12 gitu, kita tuh harus start duluan. Terus kalau perusahaan jasa itu kita harus mengulang materi dari kelas 10 karena itu materi kelas 10 ya. Terus selanjutnya selain dapat pengalaman nih, pasti kalian dapat teman baru juga dong. Gimana sih, ceritain dong dapat teman baru di sana, bagaimana perasaannya apa? Jujur kalau di sana kita gak banyak interaksi sama orang baru ya. Soalnya iya. emang ya karena Berarti nggak ada cowok tampan di sana. Banyak sih. Oh gitu. Yang cindo ada. Kan selera kita cindo. kalau palingan kakak mahasiswa sih. Kakak mahasiswanya. Ada yang minta nomor, tukaran nomor apa gimana? Kita di sana pure niat Berarti buat pure niat lomba dan ambis banget nih bakal menang. Enggak ambis juga. Sih, ya kita pasrah aja. Pasrah. aja. Positive thinking. Berarti positive thinking, pasrah, ikhtiar. Ya ikhtiar sama tekadnya harus benar-benar. Sebenarnya ada sih yang buat kagum kita tuh kalau mahasiswa, ternyata ya beda agama. Kasian. Cinta beda agama. Gak cinta juga sih. Oh, enggak. Cuman kagum gitu, kayak Tapi kan dari kagum bisa tumbuh cinta. Terus juga sempat insecure sama yang di sana-sana kan, soalnya kayak wow cantik-cantik sekali ya saingan kita. Kita udah berpikir kayaknya nggak menang deh, kayaknya nggak lolos kayaknya. Tapi alhamdulillah. Berarti yang cantik belum tentu ya. Iya betul. Terus ngeliat ini juga banyak yang udah langsung belajar banget gitu, belajar baca-baca buku. Padahal itu aslinya ini Mbak. Itu aslinya lagi pusing, cuman pura-pura biar kelihatan ambis, pura-pura iya gitu. Biar kalian Mentalnya belajar. down banget sih. Ada. Nggak berharap banget sih ya. Tapi setelah mengikuti acara-acara lomba seperti itu, ada niat nggak sih buat ngelanjutin ke jenjang yang lebih tinggi atau ke universitas yang di sana? Gimana? Apa pengen langsung kerja aja deh biar dapat cuan? Insya Allah ya, kalau rezekinya nanti lanjut. Tapi kalau nanti Allah bilang enggak ya enggak dulu. Kita doain yang terbaik aja. Amin. Semoga rezeki orang tua kita tambah. Amin. Terus lagi ya? Mungkin kalian ada mengikuti ekstrakurikuler sebelumnya? Kalau aku enggak sih jujur, aku bener-bener anak yang diem dong di kelas, terus cuman belajar buku. Tiba-tiba ikut lomba menang Iya, gitu. kaget. Bener. Kayak aku juga nggak terlalu pintar di kelas, nggak terlalu aktif.
Tapi ya semuanya berkat Allah sih, alhamdulillah. Kalau saya itu dulunya ikut ekstrakurikuler ya, OSIS sama pramuka. Tapi sekarang tuh udah enggak. Jadi kayak udah mungkin fokus ke belajar gitu. Enggak fokus ke ekstrakurikuler lagi. Kalau aku sama sih kayak salsa ya, jadi nggak ikut ekstrakurikuler apapun. Terus pas dipilih itu kayak nggak nyangkanya, soalnya kayak nggak pernah dapet 3 besar gitu di kelasnya, terus ikut lomba jadi kayak gimana gitu. Oh berarti yang 3 besar justru nggak kepilih di kelas? Mungkin di next time kali ya. Oh lomba iya bakal ya, dipilih oh lagi. iya mungkin ya, belum rezekinya, bukan nggak pinter ya. Tentu anak akuntan pasti yang terpilih lah ya. Saya juga ini tergeser dari akuntan soalnya. Kasian ya, tapi nggak apa-apa. Di multimedia juga bagus, Seru kok. seru-seru. Hebat-hebat. Amin. Dari lomba kemarin, kalian ada nggak sih pengalaman yang membuat kalian tuh nggak bisa dilupain gitu? Itu pengumuman pas juara. Itu bener-bener kita di belakang, paling belakang, kayak sama pembimbingnya kita beringung berlima, kayak berdoa apapun hasilnya kita syukuri, dan alhamdulillahnya kita dapat. Kita langsung teriak dan semua orang langsung matanya tertuju kepada kita. Seneng dong ya. Seneng banget rasanya. Ada meneteskan air mata nggak, apa terharu bahagia itu? Hampir tapi Hampir. kalau mau nangis di sana malu ya. Halo. Berarti pengumumannya itu langsung, Ya, langsung. selesai tes langsung diumumin. Ya langsung berarti nanti Tapi nggak pulang dulu. enggak break dulu ya, break isoma, terus nanti pengumuman, lanjut babak 3 langsung dipilih lagi, langsung pengumuman. Tuh, hasilnya. Dapat piala. Iya, langsung. Ngomong-ngomong itu tanggal pelaksananya waktu kemarin kapan sih? Kita itu pas babak kesannya itu tanggal 24 Juli. Langsung ke sana hari Kamis kebetulan. Jadi kita langsung ke sana. Ya ngikutin semuanya dengan lancar alhamdulillah. Tapi tentunya persiapannya lebih dari 1 bulan. Dari bulan Juli. Iya, dari Juni kita dikasih tahu. Terus itu kan dari 3 minggu kita libur, kita disuruh buat belajar mandiri, bahas soal-soal, nyari soal-soal lain kayak gitu. Jadi ya lumayan pusing. Berarti ini contohnya memanfaatkan hari libur dengan kegiatan positif yang membawakan hasil dan bisa juara 1 se-Jawa Tengah loh. Ya, Dan mengharumkan alhamdulillah. nama SMK kita loh. Terima kasih. Ini pertama kali ya dari SMK kita yang juara 1. Sepertinya enggak ya, soalnya dulu juga ada yang akuntansi. dulu tahun skala kelas kita tuh sebenarnya ada, cuman mungkin karena nggak terlalu diumumin gitu. Oh Jadi, iya. Masih di. Terus juga sebenarnya kita tuh selama libur itu nggak full belajar loh. Itu main HP juga nggak seambis gitu buat ikut lomba, karena sebenarnya itu nggak niat. Sebenarnya disantain aja. Iya benar. Yang penting otaknya udah ada. Aja sebenarnya. Sebenarnya kalau saya mah belajar juga 2 hari 2 malam tapi tetap segitu. kurang tapi ada kelebihannya pasti. Baik, boleh dong kasih satu kata buat SMK kita. Sukses. Luar biasa sih SMK kita itu. Satu kalimat. Sama. Semoga selalu sukses ya pastinya tentunya, dan juga semoga SMK kita bisa membawa nama baik keluar daerah. Amin. Nah, sudah cukup lama nih kita ngobrol. Gantinya. Sudah cukup lama nih kita ngobrol dengan Kak Salsa dan teman-teman. Teman-teman juga boleh dicontoh ya, ambil yang baik-baiknya, jadikan sebuah pengalaman sebagai pelajaran. Mungkin podcast hari ini cukup sekian. Kalau kalian punya ide atau apapun itu, kalian boleh cantumkan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.